Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak. Ya dok. Ya, ya silakan duduk. Ya dok. Ya, ya, jadi Pak, perkenalkan saya Dr. Yogi, saya dokter yang bertugas pada hari ini di Poliklinik ya Pak. Ya dok. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Gusti dok. Bapak Gusti. Ya dok. Ya, jadi Bapak Gusti nanti beberapa menit ke depan mungkin kita akan melakukan tanya jawab ya mengenai keluhan yang dialami oleh Bapak Gusti. Ya dok. Nah nanti saya berusaha untuk menggali informasi mengenai keluhan-keluhannya Bapak Gusti ya untuk nanti kedepannya menegakkan ya atau salah satu langkah awal untuk menegakkan diagnosis daripada kira-kira penyakit apa yang Bapak Gusti derita. Dan semua informasi yang saya dapat nanti saya akan jaga kerahasiaannya sesuai dengan kode etik kedokteran dan saya akan melakukannya seprofesional mungkin. Sampai sini Bapak Gusti bersedia? Iya dok, bersedia. Bapak Gusti usianya berapa Bapak Gusti? 24 tahun dok. 24 tahun. Bapak Gusti apa pekerjaannya? YouTuber dok. Oh, YouTuber. Ya. Di mana tinggal? Di Dentata. Oh, Dentata. Ya, Bapak Gusti, jadi kalau boleh tahu apa keluhan yang Bapak Gusti rasa sekarang? Ini penglihatan buram-buram bekal. Oh, penglihatannya buram ya? Iya dok. Ya, penglihatannya buram ini kalau boleh tahu sudah dialami berapa lama Bapak Gusti? Sekitaran 6 bulan terakhir. Oh, 6 bulan ya? Ya dok. Oke. Ini kalau buramnya itu di salah satu mata saja Bapak Gusti rasa atau di kedua-duanya? Keduanya dok. Oh, di kedua mata ya? Iya dok. Iya. Bapak Gusti ini buramnya pada saat melihat jauh atau pada saat melihat di jarak dekat? Jauh dok. Oh, pas melihat jauh Iya. buramnya. Iya. Oke. Ya, kemudian Bapak Gusti kalau boleh tahu ini kan Bapak Gusti sudah rasa 6 bulan ya buramnya ya. Iya, Nah, dok. ini Bapak Gusti rasa itu tiba-tiba langsung buram atau selama 6 bulan ini secara perlahan? Secara perlahan dok. Awalnya Oh. tidak terlalu. Tapi Awalnya tidak terlalu ya? Ini sudah terlalu, makanya saya ke dokter ini dok. Oh, jadi semakin memburuk begitu Iya. ya, semakin buram ya? Iya dok. Ya. Ya, kemudian Bapak Gusti, buramnya ini kan Bapak Gusti rasa pada saat melihat jauh ya. Pada saat melihat jauh itu Bapak Gusti ada berusaha untuk mengernyitkan mata atau menyipitkan begitu agar Iya. terlihat jelas. Sering. Oh, menyipitkan mata Iya. ya. Oke. Tapi Bapak Gusti pernah enggak kan kalau melihat jarak jauhnya buram, tapi mencoba untuk mendekatkan misalkan lihat benda yang jauh dilihat buram, tapi kalau misalkan Bapak Gusti semakin dekatkan ke mata itu Ya, semakin membaik dok. Oh, membaik ya. Jelas sekarang agak jelas. Oh, membaik kalau didekatkan ya. Iya. Ya, Bapak Gusti, saya juga akan menanyakan keluhan lain yang berkaitan dengan mata Bapak Gusti. Ya, kemudian Bapak Gusti kalau lihat tadi kan kabur. Nah, Iya dok. itu terlihat seperti ada misalkan ada benda atau Bapak Gusti sedang membaca itu kira-kira ada terlihat bayangan atau tidak kayak bayangan begitu? Iya dok, kan biasa di papan tulis tuh kalau Hmm. bicara sama tim karena Ada bayangan begitu Iya. ya kalau sesuatu benda. Iya dok. Oh, itu Gusti. Nah, kemudian kalau keluhan lainnya seperti mata merah, ada dirasa? Tidak ada. Tidak ada nyeri, Tidak ada juga. silau, Tidak ada. kotoran-kotoran mata yang banyak begitu? Biasa saja. Oh, enggak ada ya? Iya. Oke. Kemudian kayak mata berpasir juga enggak ada ya? Iya. Bapak Gusti, kemudian kalau saya boleh tahu ini baru pertama kali Bapak Gusti rasa atau pernah sebelumnya? Baru pertama kali. Oh, pertama kali. Iya dok. Ya. Sebelumnya pernah enggak kayak pakai kacamata? Ada pernah pakai kacamata? Tidak pernah. Oh, tidak pernah pakai Iya. kacamata ya? Kontak lensa juga ya? Tidak pernah. Oh ya. Kemudian Bapak Gusti kalau di lingkungan sekitarnya atau di dalam keluarganya itu ada yang pernah ada riwayatnya pakai kacamata? Ada dok, ibu saya. Oh, ibunya ya? Iya dok. Oh, pakai kacamata ya? Iya dok.
Kalau sebelumnya Bapak Gusti pernah menderita kayak penyakit diabetes seperti ini? Tidak, Dok. Oh, tidak ada ya. Kalau di apa ibunya pakai kacamata tadi ya Bapak Gusti? Iya, Dok. Kemudian Bapak Gusti kalau misalkan tadi kan Bapak Gusti YouTuber ya. Kalau dalam bekerja itu berarti lama intensitas menatap layarnya ya? Iya. Oh, menatap layarnya lama ya. Oh. Kalau sebelumnya pernah konsumsi obat? Belum pernah, Dok. Oh, belum pernah ya. Jadi kalau riwayat alergi terhadap obat tertentu juga tidak pernah, Iya. tidak ada ya? Iya. Iya. Kalau keluhan-keluhan lain seperti sakit kepala atau flu, batuk, Tidak, Dok. tidak ada ya? Iya. Terus kayak mual muntah juga tidak ada ya? Iya. Kemudian nyeri-nyeri dada atau kencing dan buang air besarnya bagaimana? Lancar? Lancar. Oh, lancar ya. Biasa saja. Ya, jadi Bapak Gusti saya ulang sedikit ya, nanti mungkin Bapak Gusti bisa tambahkan kalau ada yang kurang. Iya. Jadi Bapak Gusti ini mengalami penglihatan yang kabur ya, Iya, Dok. sudah sekitar 6 bulan, dialami di kedua mata. Nah itu pada saat melihat di jarak-jarak yang jauh ya, tapi Iya. kalau didekatkan itu membaik ya. Iya. Kemudian ini juga selama 6 bulan ini timbulnya perlahan-lahan dan semakin kesini semakin memburuk ya, semakin buram. Nah kemudian kalau melihat sesuatu juga timbul bayangan. Kemudian karena Bapak Gusti seorang YouTuber ya, jadi intensitas natap layarnya juga lama. Dan ada di dalam keluarga riwayat ibunya memakai kacamata ya. Iya. Nah, ada yang Bapak Gusti ingin tambahkan? Tidak ada, Dok. Oh ya, jadi Bapak Gusti sampai sini kemungkinan kesimpulan yang bisa saya sampaikan itu Bapak Gusti ini kemungkinan menderita yang namanya rabun jauh atau miopia ya. Iya. Tapi untuk lebih memperjelas lagi karena ada juga diagnosis lainnya seperti astigmatisme, maka akan dilakukan beberapa pemeriksaan selanjutnya ya, pemeriksaan fisik pada mata Bapak Gusti. Iya. Nah nanti mungkin agak sedikit kurang nyaman, tapi saya akan berusaha seprofesional dan sebaik mungkin agar menjamin kenyamanan Bapak Gusti dan menjamin juga keamanan daripada semua tindakan saya. Bapak Gusti bersedia sampai sini? Iya, bersedia. Ya, terima kasih Bapak Gusti. Bapak Gusti, jadi hasil dari anamnesis tadi bisa disimpulkan ada kemungkinan diagnosis ya pada Bapak Gusti. Ya, nah jadi selanjutnya, untuk memastikan diagnosis tersebut ya seperti yang saya bilang tadi, kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya, pada bola mata Bapak Gusti. Nah pemeriksaan yang akan saya lakukan kali ini itu pemeriksaan visus ya, untuk menilai bagaimana penglihatan Bapak Gusti di kedua bola mata Bapak Gusti ya. Sampai sini Bapak Gusti bersedia? Bersedia. Ya. Nah, kemudian meminta pasien untuk duduk pada jarak sekitar 5 sampai 6 meter daripada orthotype Snellen. Nah, kemudian Bapak Gusti boleh tutup salah satu matanya ya. Nah, kemudian Bapak Gusti tutup salah satu mata tanpa menekannya terlalu kuat ya. Dan Bapak Gusti rileks saja matanya. Nanti Bapak Gusti saya minta untuk menyebutkan salah satu huruf yang ada di sini ya. Nah, jadi Bapak Gusti tidak perlu untuk menyipitkan mata, jadi melihat seperti biasa saja ya. Bapak Gusti ini huruf apa? Tidak jelas, Dok. Oh, tidak jelas ya. Nah, Bapak Gusti bisa boleh ganti di mata satunya di sebelah kiri. Iya. Ini huruf apa Bapak Gusti? Tidak jelas juga, Dok. Oh, tidak jelas ya. Oke, Bapak Gusti boleh buka matanya. Nah, kemudian melakukan hitung jari itu dari jarak 6 meter juga ya, untuk menilai visusnya. Kita mulai dari bisa ditutup mata kirinya Bapak Gusti ya, dari jarak 6 meter. Ini angka berapa Bapak Gusti? Tidak jelas, Dok. Tidak jelas. Kemudian kita maju lagi dari jarak 5 meter. Ini angka berapa Bapak Gusti? Tidak jelas, Dok. Oh iya. Kemudian maju lagi sampai jarak 4 meter. Nah, ini angka berapa Bapak Gusti? 1, Dok. Oh, angka 1 ya. Bapak Gusti bisa boleh tutup mata satunya lagi ya. Kemudian lakukan di mata yang sebelah kiri lagi, tadi sebelah kanan, kemudian ini di mata sebelah kiri. Dari jarak 6 meter, ini angka berapa Bapak Gusti? Tidak jelas, Dok. Tidak jelas. Maju ke jarak 4 meter, ini angka berapa? Tidak jelas, Dok. Tidak jelas. Kemudian maju lagi ke ini jarak 5 meter. Nah, masih belum jelas. Maju ke jarak 4 meter, ini angka berapa? Tidak jelas, Dok. Tidak jelas. Kemudian maju ke jarak 3 meter, ini angka berapa? Tidak jelas, Dok. Ya, tidak jelas. Kemudian maju sampai ke jarak 2 meter. Ini angka berapa Bapak Gusti? 1, Dok. Oh, angka 1. Ya, Bapak Gusti boleh buka matanya. Ya, jadi
Bapak Gusti, dari hasil pemeriksaan visus untuk bola mata sebelah kanan Bapak Gusti itu nilainya itu adalah visusnya 4/60. Nah, sedangkan mata kiri Bapak Gusti itu 2/60 ya. Jadi Bapak Gusti itu orang artinya apa? Kalau Bapak Gusti bisa melihat 32 meter ya, orang normal bisa melihat jarak di 60 meter di mata kiri Bapak Gusti. Nah, begitu pula hasilnya di mata kanan tadi, orang normal bisa 4 meter. Nah, Bapak Gusti melihat di 4 meter, orang normal bisa di 60 meter ya. Jadi ada apa? Memang kelainan khusus pada Bapak Gusti. Nah, kemudian dari hasil pemeriksaan tadi, seandainya visus masih belum optimal, bisa juga digunakan dengan menggunakan lensa coba sampai mendapatkan visus yang optimal dan mengatur daripada besaran lensa untuk mendapatkan refraksi yang baik. Ya, Bapak Gusti, jadi selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik yang kedua, yaitu tentang pemeriksaan bilik mata anterior ya. Jadi bilik mata anterior ini atau bilik mata depan, nah ini untuk menilai bagaimana keadaan daripada bilik mata depan daripada Bapak Gusti ya. Nah, jadi di sini kita menyiapkan satu ring light. Nah, kemudian selanjutnya menempatkan pasien itu di depan daripada pemeriksa, jadi menempatkan penderita itu di depan daripada pemeriksa sejauh jangkauan tangan. Kemudian kalau bisa usahakan lampunya juga agak redup. Nah, kemudian selanjutnya kita memulai pemeriksaannya. Ya, tapi Bapak Gusti ya, saya periksa dulu Bapak Gusti. Nah, jadi kita periksa dulu secara umum, dimulai daripada mata kanannya pasiennya. Jadi kita lihat bagaimana kondisi palpebranya. Di sini palpebranya itu normal ya. Normal artinya tidak ada penonjolan atau massa di palpebra. Kemudian di daripada visura palpebranya juga normal ya, tidak ada kelainan di visura palpebranya juga. Nah, kemudian selanjutnya kita lakukan penilaian juga terhadap bagaimana daripada bulu-bulu mata yang ada pada mata pasiennya. Dan di sini terlihat bulu-bulu matanya normal, tidak ada kelainan kongenital yang didapat ya. Kemudian Bapak Gusti Bapak Gusti boleh melihat ke atas. Nah, kemudian kita lihat konjungtiva bulbinya ya normal. Bapak Gusti boleh melihat ke bawah ya, konjungtiva bulbinya juga normal. Di mata selanjutnya juga normal ya. Kemudian selanjutnya konjungtiva palpebra superior kita lihat ya. Bapak Gusti boleh lihat ke bawah ya, kemudian normal. Bapak Gusti boleh lihat ke atas ya. Nah, konjungtiva palpebranya juga normal. Kemudian pada bagian bilik mata depannya kita nilai, tapi Bapak Gusti boleh buka matanya. Nah, jadi kita arahkan pendek ini sekitar 45 sampai 60 derajat dari arah temporal. Nah, kemudian kita lihat daripada bilik mata depannya. Nah, di sini bilik mata depannya itu dangkal ya, bilik mata depan dangkal. Kemudian irisnya juga tidak ada kelainan. Kemudian pada bagian pupil juga terlihat midriasis yang artinya normal sekitar 3 mm. Nah, kemudian lensanya juga tidak terdapat kekeruhan ya. Jadi dalam batas normal. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Gusti bisa lihat senternya. Nah, kemudian kita periksa daripada refleks pupilnya. Nah, jadi di refleks pupil pasien ini, nah ini terlihat normal. Di sini terdapat midriasis, artinya penyempitan pupil. Ya, kemudian di mata sebelahnya juga ini namanya refleks direct atau refleks langsung. Kemudian di mata sebelahnya juga terdapat midriasis pada pupilnya. Ini adalah refleks indirect. Ya. Jadi dari hasil pemeriksaan Bapak Gusti semuanya masih dalam batas normal. Ya. Ya, Bapak Gusti, jadi selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan, yaitu berupa pemeriksaan tekanan bola mata dengan metode palpasi. Nah, jadi ini tujuannya untuk mengetahui bagaimana tekanan bola mata atau tekanan intraokular yang ada pada Bapak Gusti ya. Nah, jadi Bapak Gusti coba sini bersedia untuk melakukannya. Ya. Nah, jadi pertama kita posisikan pasien itu berhadapan dengan pemeriksa sejauh dengan jangkauan tangan daripada pemeriksa sekitar 25 sampai 30 cm.
Nah kemudian selanjutnya kita kita posisikan pasien di depan kita. Nah kemudian selanjutnya kita mulai dengan melakukannya pada bagian mata sebelah kanan terlebih dahulu. Jadi kita letakkan kedua jari telunjuk pada Bapak Gusti, tapi bisa menghadap ke bawah ya. Jadi meminta pasien menghadap ke bawah, kemudian kita tekan dengan kedua jari telunjuk terlebih dahulu, kemudian menempatkan ibu jari kelingking, jari manis dan juga jari tengah untuk memfiksasi pada bagian temporal. Nah kemudian kita tekan bola matanya secara bergantian ya, menggunakan jari telunjuk. Nah kemudian kita lakukan hal yang sama juga pada mata yang di sebelahnya. Nah kemudian hasilnya kita interpretasikan dengan interpretasi TN minus 2, TN minus 1, TN plus 1 dan TN plus 2 ya. Tapi Bapak Gusti, jadi dari hasil pemeriksaan tadi itu didapatkan hasilnya itu TN-nya artinya tekanan intraokular di dalam mata Bapak Gusti ini, atau tekanan mata Bapak Gusti ini normal ya. Jadi Bapak Gusti, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan, masih pemeriksaan tekanan bola mata tapi menggunakan tonometer spion ya Bapak Gusti. Nah jadi nanti mungkin agak sedikit kurang nyaman, tapi saya akan meminimalisir ketidaknyamanan tersebut. Sampai sini Bapak Gusti bersedia? Iya bersedia. Ya, jadi Bapak Gusti tapi boleh berbaring di sini Bapak Gusti. Ya. Nah selanjutnya meminta pasien untuk berbaring di tempat pemeriksaan ya. Nah setelah itu tapi di Bapak Gusti, nah selanjutnya setelah meminta pasien berbaring, kemudian kita lakukan anestesi topikal dengan menggunakan pentokain 0,5%. Jadi kita teteskan pada bagian mata kanan. Sini saya akan lakukan pemeriksaan. Nah selanjutnya setelah itu setelah kita teteskan pentokain sekitar 0,5% ya, kemudian kita ini ceritanya tonometer skiol. Nah jadi kita disinfeksi pada bagian indentasi daripada tonometer skiots dengan alkohol sekitar 70%, kemudian kita biarkan, kita disinfeksi menggunakan kapas alkohol, kemudian kita biarkan sampai mengering. Nah, setelah kita biarkan sampai mengering, kemudian kita setel tonometer ini di skala terendahnya yaitu 5,5 gram. Jadi kita setel di bagian terendahnya itu 5,5 gram. Kemudian kita tempatkan pada bagian kornea pasien ya, secara hati-hati. Nah, kemudian kita baca skalanya yang tertera di sini. Tekanannya itu adalah 15 mmHg. Jadi satuannya itu adalah mmHg. Nah, kemudian setelah selesai, lalu tidak lupa kita teteskan kedua mata pasien. Yang tadi pertama mata yang diperiksa dengan antibiotik, kemudian selanjutnya kita teteskan dengan antibiotik. Ya, tapi Bapak Gusti boleh berdiri lagi. Ya. Ya. Tapi Bapak Gusti, jadi tadi didapatkan hasilnya itu sekitar 15 mmHg. Nah, itu tekanan bola mata Bapak Gusti itu masih dalam batas normal ya, karena normalnya itu antara sekitar 11 sampai 21 mmHg ya. Selanjutnya Bapak Gusti kita akan melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan segmen mata posterior ya. Jadi nanti saya akan melakukannya. Sampai sini sebelumnya Bapak Gusti bersedia? Ya bersedia. Ya, kemudian kita tempatkan pasien di hadapan kita. Nah kemudian kita menggunakan yang namanya direct ophthalmoscope. Nah direct ophthalmoscope, kemudian apabila pasien itu menggunakan kacamata, kita meminta pasien untuk melepaskan kacamatanya dan kita membuat pupil dari pasien itu midriatil ya, midriasis dengan menggunakan tetes mata midriatil. Jadi ceritanya kita teteskan dengan tetes mata midriatil agar matanya itu midriasis. Nah kemudian selanjutnya usahakan juga ruangannya itu setengah gelap ya. Kemudian selanjutnya menggunakan direct ophthalmoscope. Nah jadi mata kanan pemeriksa itu memeriksa mata kanan penderita, itu juga mata kiri pemeriksa memeriksa mata kiri penderita.
Jadi kita mulai pemeriksaannya. Jadi kita atur dulu karena di sini pasien itu tidak menggunakan kacamata. Seandainya menggunakan kacamata, kita tanyakan berapa dioptri yang dia pakai, tapi kan dia tidak menggunakan kacamata, kita posisikan di skala 0, artinya skala yang biasa digunakan pada orang normal. Kemudian kita lihat ya tabel Bapak Gusti, pada jarak sekitar 25 sampai 30 cm untuk memeriksa bagaimana refleks fundus dilakukan dengan cara yang baik. Ya, kemudian selanjutnya kita dekatkan perlahan ya sampai sekitar 5 cm, kemudian kita atur daripada skala fokusnya ya untuk menilai daripada segmen posterior daripada bola mata. Nah, jadi kita lihat bagaimana papil daripada nervus opticus, bagaimana arteri dan vena centralis, nah kemudian bagaimana makula yang terdapat, dan bagaimana retina perifer daripada pasien. Nah, setelah itu, setelah selesai kita periksa. Nah, selanjutnya tabel Bapak Gusti, jadi dari hasil pemeriksaan saya untuk segmen posterior Bapak Gusti ya, segmen bola mata posterior itu tidak ditemukan kelainan apapun, jadi semuanya masih dalam batas normal ya Bapak Gusti. Iya dok. Ya, baik, jadi Bapak Gusti kita akan melakukan pemeriksaan fisik selanjutnya, yaitu pemeriksaan gerakan bola mata ya Bapak Gusti. Nah, jadi nanti Bapak Gusti mengikuti daripada gerakan yang akan saya lakukannya. Sampai sini Bapak Gusti bersedia? Ya Gusti. Ya, jadi memposisikan pasien itu sejauh jangkauan tangan sekitar 30 sampai 50 cm. Kemudian Bapak Gusti tapi bisa melihat ke satu titik di belakang saya. Nah, kemudian meminta pasien untuk melihat satu titik, fokus ke satu titik, kemudian kita arahkan senter itu ke arah kornea pasien ya. Nah, kemudian sambil melihat pantulan senter, kemudian Bapak Gusti bisa ikuti gerakannya ya. Kemudian gerakan senter membentuk huruf H, berhenti sebentar ke lateral, kemudian lateral atas, kemudian ke lateral bawah. Nah, kemudian selanjutnya lagi ke lateral atas sambil berhenti sejenak, dan ke lateral bawah sambil berhenti sejenak. Nah, kemudian selanjutnya kita letakkan pen leg ini sekitar 30 cm dari jarak penderita ya Bapak Gusti bisa lihat ujung daripada pin leg. Nah, kemudian kita gerakkan secara perlahan. Bapak Gusti ikuti di gerakannya sampai mendekati hidung. Kita lihat apakah ada strabismus atau juling pada pasien atau tidak. Tapi Bapak Gusti, jadi dari hasil pemeriksaan semuanya masih dalam batas normal Bapak Gusti untuk pergerakan bola mata Bapak Gusti. Nah, selanjutnya Bapak Gusti, saya akan melakukan pemeriksaan fisik selanjutnya, yaitu pemeriksaan konfrontasi atau tes lapangan pandang ya Bapak Gusti. Tapi Bapak Gusti bersedia untuk melanjutkannya? Iya dok. Ya. Jadi memposisikan pasien sekitar sejauh jangkauan tangan atau 30 sampai 50 cm. Nah, kemudian meminta pasien menutup mata pada sisi yang sama, tetapi sebelumnya Bapak Gusti bisa melihat ke belakang saya ya, memfiksasi penglihatan pasien dengan melihat di satu titik. Bapak Gusti bisa tutup di sebelah kanan ya, meminta pasien menutup di sisi yang sama. Nah, kemudian selanjutnya menggunakan alat dari arah perifer ya, Bapak Gusti bisa lihat alatnya ya, kemudian gerakkan ke tengah. Bapak Gusti masih melihat ya, sebelah ke tengah ke atas. Nah, kemudian temporal atas, kemudian temporal bawah, kemudian nasal bawah, kemudian nasal atas sesuai dengan six gas. Kemudian selanjutnya Bapak Gusti boleh buka matanya. Kemudian hal serupa dilakukan di kedua belah mata. Tapi Bapak Gusti, jadi dari hasil pemeriksaan konfrontasi atau lapangan pandang, hasilnya itu didapatkan normal, jadi tidak ada kelainan pada lapangan pandang Bapak Gusti. Iya Bapak Gusti? Iya dok. Ya, jadi Bapak Gusti kita akan melakukan pemeriksaan fisik selanjutnya, yaitu pemeriksaan Amsler grid ya. Jadi nanti saya akan meminta Bapak Gusti untuk melihat testing grid ini ya. Bapak Gusti bersedia sampai sini? Iya dok. Ya. Nah, jadi kita meminta menempatkan testing grid ini sekitar 36 cm atau 14 inci daripada
jarak pandang pasien. Nah kemudian selanjutnya Bapak Gusti bisa fokus pada central point atau pada titik ini dan meminta pasien fokus pada central point. Nah kemudian dari testing grid ini Bapak Gusti bisa lihat apakah garis-garisnya lurus. Ya, lurus. Ya. Jadi meminta pasien melihat apakah garis-garisnya itu lurus atau melengkung ataupun hilang. Nah jadi selanjutnya apabila pasien merasa garis-garisnya hilang atau lurus, disoriented atau lost, maka meminta pasien untuk menggambar garis-garisnya kembali pada suatu catatan. Kemudian tidak lupa di catatan atau notepad tersebut diberikan tanggal pemeriksaan, nama pasien, dan mata mana yang diperiksa. Nah, tapi Bapak Gusti, jadi dari hasil pemeriksaan tes Ansler Grid ini, Bapak Gusti tidak mengalami kelainan atau normal karena melihat garis-garisnya masih lurus dan tidak ada yang hilang dan melengkung. Ya Bapak Gusti. Nah, selanjutnya Bapak Gusti, kemudian kita akan melakukan tes terakhir, yaitu tes pemeriksaan anel test ya. Melakukan anel test. Nah di sini nanti saya akan memasukkan semacam sering kecil ya atau kanul ke bagian mata Bapak Gusti. Mungkin terasa kurang nyaman atau terasa nyeri, tapi saya akan meminimalisir hal tersebut. Bapak Gusti bersedia? Iya. Ya, tapi Bapak Gusti bisa berbaring di sini. Ya, kemudian meminta pasien untuk berbaring. Nah, setelah meminta pasien untuk berbaring, nah kita teteskan terlebih dahulu pada mata pasien itu bentuk kain sebanyak 1 tetes, itu anestesi topikal sebanyak 1 tetes, bentuk kain 0,5%. Nah setelah itu, setelah selesai, kita ambil spoid 1 cc. Nah kemudian kita masukkan larutan cairan NaCl, cairan NaCl ke dalam spoid ini, spoid 1 cc ini. Nah kemudian kita gunakan kanul yang viskoelastik. Nah setelah itu kemudian memasukkan kanul tersebut pada bagian punctum lacrimalis inferior pada pasien. Nah kemudian sambil mengarahkannya ke kanaliculi atau saccus lacrimalis. Nah menggunakan kanul viskoelastik tadi, kemudian kita suntikkan atau kita masukkan cairan NaCl tadi tersebut, kita injeksikan. Kemudian kita tanya apakah Bapak Gusti merasa ada cairan yang masuk atau ada terasa asin? Asin ada. Tidak ada. Oh tidak ada ya Bapak Gusti ya. Ya. Jadi setelah dimasukkan tadi diinjeksikan, kalau misalkan hasilnya positif itu pasien merasa ada cairan dan cairan tersebut terasa asin. Tapi Bapak Gusti bisa kembali lagi. Iya. Ya, tapi Bapak Gusti, jadi dari hasil pemeriksaan tadi, pemeriksaan terakhir tadi itu pemeriksaan anel test itu tidak didapatkan kelainan pada pemeriksaan tersebut atau hasilnya normal ya Bapak Gusti. Jadi kembali lagi bahwa diagnosisnya untuk Bapak Gusti ini adalah kemungkinan itu menderita miopia atau rabun jauh. Nah, jadi nanti saya akan memberikan terapi atau terapi medis yang tepat untuk Bapak Gusti ya. Sampai sini Bapak Gusti ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, terima kasih banyak Bapak Gusti atas kerjasamanya ya. Semoga Bapak Gusti cepat sembuh ya. Ya. Terima kasih.